verifikasi alat ukur sekunder. Kalau kalian tadi sudah lihat videonya, ayo yang sudah lihat video coba angkat tangan. Ada berapa video yang tadi saya share? Oke, Elsa udah, Ahmad siapa ya tadi? Ahmad Nasrul, oke. Nah, kalian sudah lihat video, ada berapa sih video untuk verifikasi alat ukur? 3, Bu. 3. Nah, alat ukur apa aja? Ada labu ukur, ada buret, sama pipet volume. Oke, terima kasih Praja, Elsa. Berarti udah lihat videonya ya, Praja, Elsa? Oke. Nah, kalau tadi kalian buka Classroom di pelajaran kanal, saya bilang materinya kita menyelaraskan dengan materi yang ada di lab volumetri. Nah, maksud saya kalau tadi pagi kalian udah belajar dan udah buka handout gitu ya. Jadi hari ini kita mau diskusi kira-kira siapa yang udah buka handoutnya dan sudah diisi tentunya. Ayo, sudah dibuka belum handoutnya? Karena di modul teori kimia analisis tidak ada materi tentang verifikasi. Jadi kalian bisa ambil materinya ada di handout kanal. Atau mungkin ada yang punya kakak kelas, atau mungkin punya kakak yang dulu pernah belajar di Semakbo, bisa ditanyakan tuh ada modul verifikasi nggak ya gitu ya. Nah, jadi untuk materi verifikasi ini sebenarnya materi yang berbeda. Jadi ada materi tambahan yang disisipkan di kelas 11. Nah, kalau yang sudah buka handoutnya dan sudah mengisi, udah sedikit kebayang nih, kita akan memverifikasi 3 alat ukur. Nah, 3 alat ukur ini yang biasanya kita praktekkan di lab volume. Kalau dulu kalian, atau mungkin kalian sudah pernah membuat miniatur peralatannya gitu ya, dan kalian sudah membuat videonya di UTS, ya kita menganggap bahwa kalian di sini sudah terampil menggunakan peralatan tadi, walaupun itu hanya replikanya saja gitu ya. Nah, sehingga untuk satu materi ini tidak melakukan titrasi seperti biasanya, tetapi mengecek bagaimana sih alat-alat ukur yang kalian gunakan pada saat praktek lab volumetri. Nah, karena ini bukan materi titrasi, jadi kita mau buat project collaborative learning, yaitu pembelajaran kolaborasi antara kimia analisis dan lab volumetri. Nah, kita lihat ya seperti apa. Nah, kenapa sih dibuat collaborative learning begitu ya? Nah, ini ternyata ada dasarnya nih. Jadi menurut imbauan dari Ibu Kepala Sekolah dan juga saran dari bagian kurikulum dan juga bagian laboratorium begitu ya. Karena kan selama pandemi ataupun selama kalian sekolah di rumah gitu ya, atau belajar di rumah, kan tugasnya banyak nggak sih? Atau kalian merasa ya kayak biasanya gitu? Merasa tugasnya makin banyak atau kayak biasanya? Banyak. Ya, banyak ya. Tiap mata pelajaran ada tugasnya gitu ya. Nah, jadi salah satu tujuan dari collaborative learning ini adalah menyatukan dari tugas-tugas mata pelajaran yang saling berkaitan. Nah, jadi kalau lab volume ya nanti akan bergabungnya dengan kimia analisis, karena kan ini adalah beririsan. Jadi teorinya ada di kanal, prakteknya ada di lab volume. Nah, jadi nanti kita akan buat satu tugas yang nanti nilainya akan ada 2. Jadi nilai kanal dan juga nilai lab volume. Nah, terus karena tadi saya bilang sebenarnya verifikasi ini merupakan materi sisipan yang diselipkan di kelas 11. Harusnya untuk verifikasi ini kamu dapatnya di kelas 4 gitu ya. Tapi karena ini yang diverifikasi adalah alat ukur sekunder, jadi dimasukkan di kelas 11. Nah, kemudian
kemudian kalau kamu tahu gitu ya, di penilaian verifikasi ini dulu kalau sebelum pandemi ya, jadi 1 minggu kita praktek, minggu depannya kita langsung adakan ujian. Jadi ini ujiannya tersendiri, tidak digabung dengan UAS ataupun UTS. Jadi ada ujian sendiri verifikasi. Nah, kemudian nilainya dari si ujian verifikasi ini tertuang dalam ijazah, gitu ya. Nah, karena nilainya itu ada di ijazah, otomatis KKM-nya tidak seperti ujian biasanya. Nah, kira-kira kalau nanti ada di ijazah, KKM-nya akan turun atau naik dari nilai level biasa? Naik, Bu. Naik. Biasanya KKM-nya berapa kalau di level? 75. Iya, biasanya 75 ya. Nah, sekarang kita naikkan ya, sedikit aja lah, jadi 85 gitu ya. Nah, jadi kalau dulu kalian udah pernah kenal buret, ada pipet, ada labu ukur, udah pada bisa belum sih pakai alat-alat tadi? Ayo, udah pada bisa belum? Walaupun nggak tahu, Bu. Ya, kenapa? Belum nyobain langsung. Oh, belum nyobain langsung. Jadi kayak feel-nya beda gitu ya, Hilmi ya? Ya, memang feel-nya berbeda ya antara kita pakai miniatur sama yang sebenarnya. Oke, mungkin nanti ketika kalian sudah masuk, kalian akan merasakan sendiri gimana sih cara pakai buret yang betulan, pakai labu ukur, pipet volume, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk verifikasi ini sebenarnya syaratnya salah satunya adalah harus terampil dan bersertifikat gitu ya. Nah, terus Bu, kan kalau misalkan yang dulu-dulu gitu ya, kenapa sih disampaikannya di kelas 11 gitu? Padahal kan kita belum dianggap memiliki sertifikat verifikasi gitu ya. Nah, jadi salah satu alasan utama kita masukkan verifikasi ini di kelas 11 karena kalian setiap minggu, kalau dulu praktek volumetri pasti ketemu alat-alat ukur tadi. Ada pipet, ada buret, ada labu ukur. Jadi materi ini disisipkan di kelas 11. Nah, mungkin nanti pada saat kalian sudah masuk, saya nggak tahu nih ya pembagian waktunya seperti apa. Kalau misalkan memang mencukupi waktunya dan bisa disisipkan kembali ujiannya, mungkin nanti kita akan melaksanakan ujian langsung begitu ya. Nah, tapi karena di sini kita belum tahu kapan kalian masuknya dan juga apakah nanti waktunya mencukupi atau tidak, jadi sama seperti UTS kita buat project. Nah, projectnya seperti apa? Nah, jadi projectnya seperti ini. Membuat video presentasi verifikasi alat ukur sekunder. Nah, pasti udah lihat ya bikin tugas lagi gitu ya. Ya, bikin video lagi gitu ya. Nah, jangan berkecil hati dulu gitu ya. Jadi tugas ini nanti akan saya jelaskan seperti apa. Pokoknya kalau yang udah kebayang, wah ini pasti susah gitu ya. Atau ini pasti nanti rumit, atau mungkin udah yang kebayang yang negatif-negatif dulu, singkirkan gitu ya. Nah, jadi tugas ini semoga nanti bisa menambah wawasan kalian tentang verifikasi alat ukur. Kalau biasanya saya di pelajaran kanal kan yang jelasin terus gitu ya. Saya kasih materi, kalian nonton video gitu ya. Terus kalau disuruh komen, Bu, kecepatan Bu, videonya kurang jelas, Bu, tambahin kata-kata dong Bu, gitu ya. Nah, banyak lah pokoknya komentarnya. Nah, jadi sekarang gantian nih, kalian yang menyajikan video, kita yang melihat, gitu ya. Nah, jadi kalian mencoba gimana sih menyampaikan materi dengan baik, gitu ya. Ya nggak harus editingnya kelas dewa gitu, nggak harus. Yang penting materinya bisa diterima dan orang yang lihat videonya tuh paham gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana sih ketentuannya gitu ya. Nah, yang pertama tenang, ini tugasnya bukan individu ya. Nah, jadi tugasnya ini dalam bentuk kelompok
satu kelas nanti akan kita bagi menjadi 6 kelompok. Nah, udah kebayang ya, satu kelas sekitar berapa, 30 ya? Kalau ada 6 kelompok, berarti ada berapa siswa masing-masing satu kelas? Satu kelompok? 5. Nah, ya, 5 atau 6 ya. Nah, kemudian tugas yang pertama apa nih, gitu ya. Nah, kalian harus buat dulu slide presentasinya. Dalam bentuk Google Slide boleh, dalam bentuk PowerPoint boleh, silahkan. Kalian lebih suka yang mana lah, up to you, gitu ya. Nah, setelah itu, diapakan slide-nya? Ya, dipresentasikan gitu ya. Nah, jadi silahkan nanti pada saat kalian nanti presentasi direkam, kemudian disimpan ke YouTube, gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin yang akan dikumpulkan adalah link YouTube-nya dan juga link untuk Google Slide-nya, atau mungkin nanti PowerPoint-nya disimpan di Google Drive gitu ya. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah link-linknya saja gitu ya. Tapi jangan lupa linknya ini dibuat yang bisa sharing ya. Ya, gitu ya. Nah, kalau masih belum kebayang nih gimana sih teknisnya gitu ya, saya akan jelaskan lagi nih dari segi kontennya nih. Jadi konten presentasinya apa saja? Yang pertama nih, nanti akan meliputi pengertian kalibrasi dan verifikasi. Nah, kalau kalian tadi pagi sudah saya suruh baca handout ataupun mengisi handout, ada nggak sih pengertian kalibrasi dan verifikasi di sana? Ada, Bu. Ada. Sudah diisi atau sudah dicari tahu pengertiannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, oke. Berarti ada ya materinya di situ ya. Nanti kalian silakan baca lagi. Kalau misalkan apa sih bedanya kalibrasi sama verifikasi? Nah, bisa nanti konsultasi ke saya atau mungkin ke guru tim lab volume juga boleh gitu ya. Jadi pada saat nanti kalian pembuatan tugas tadi bisa saling berkonsultasi dengan guru lab volume ataupun dengan saya begitu ya. Nah, kemudian ada tujuan dilakukan kalibrasi atau verifikasi. Apa sih tujuannya kalian melakukan verifikasi atau kalibrasi? Nah, di sini penting juga, kenapa sih alat ukur seperti labu ukur kalian harus lakukan verifikasi? Nah, contohnya nih labu ukur. Kalau yang kalian sering lihat di video, yang digunakan labu ukur berapa mili sih? Ada yang masih ingat? Labu ukur berapa mili yang digunakan? 100 mili. Oke, 100 mili ya. Nah, kalau kalian disuruh gini, ditanya, kalian percaya nggak kalau misalkan cairan atau larutan yang ditampung sama labu ukur tadi sampai tanda tera itu benar tepat 100 mili? Percaya nggak? Enggak. Tidak. Tidak. Yakin? Percaya nggak, Jafri? Saya percaya, Bu. Oh, percaya. Oh, Hilmi. Oke, Hilmi mah percaya ya. Oke. Tapi jangan sampai jadi musyrik ya, percaya kepada selain Allah gitu ya. Oke. Pokoknya percaya aja, isinya ada larutan 100 mili gitu ya, Hilmi ya. Oke. Nah, jadi apa sih tujuan verifikasi atau kalibrasi? Ya tadi, salah satu yang paling sederhana adalah memastikan bahwa si alat ukur yang kamu gunakan tadi benar-benar tepat dapat menampung 100 mili. Itu secara sederhana. Apa sih pengertian dari verifikasi? Atau tujuannya apa sih? Ya untuk memastikan gitu ya. Memastikan bahwa alat-alat yang kamu gunakan ini tepat volumenya gitu ya. Nah, tapi nanti kamu ya jelaskan sendirilah dengan bahasa dan kata-kata kalian sendiri gitu ya. Nah, kemudian syarat apa saja untuk kalibrasi dan verifikasi nanti bisa dibuka lagi di handout atau mungkin dilengkapi dari sumber yang lain boleh. Nah, kemudian karena tadi kita sudah sharing ada 3 video, nah otomatis di sini kalian juga harus membuat 3 verifikasi alat ukur. Ada pipet, ada buret, dan juga labu ukur. Nah, silakan kalian amati dan cermati baik-baik. Mungkin nanti dari lab volume akan memberikan LKS-nya ya, Bu Davin ya? Atau Bu Olga? Ya, Bu, nanti dikasih LKS-nya.
dalam bentuk PPT, Bu. Jadi nanti data pengamatan dibarengi dengan tabel toleransi dan tabel E1, E2, 1, E2, E3. LKS-nya dikasih nggak, Bu Olga? Lembar kerja yang buat lapsusnya? Oh, untuk LKS ya nanti di-share juga sekalian nanti di kelas Word-nya, Mbak. Bu. Oh iya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Bu Olga. Nah, jadi ada 3 alat ukur yang kalian harus presentasikan. Nah, di sana nanti akan ada cara kerjanya, atau kalian bisa lihat juga di dalam video cara kerjanya seperti apa sih. Nah, itu cara kerjanya kalian peragakan seperti pada saat kalian kemarin membuat video UTS. Jadi misalkan untuk pipet volume, gimana sih cara melakukan verifikasi pipet volume dari awal sampai akhir. Mungkin nanti ketika kalian, kan ini prinsipnya untuk verifikasi adalah penimbangan. Kalau misalkan nanti kalian nggak punya neraca, ya dibuat sekreatif mungkin aja lah. Mau ditampilkan neracanya boleh, enggak juga boleh. Tapi yang jelas harus ada keterangannya setelah digunakan lalu diapakan gitu ya, ditimbang atau diapakan, mau dibuat tulisan atau ya sekreatif mungkin lah gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti di bagian terakhir ketika sudah dipraktekkan bagaimana cara melakukan verifikasi, nanti akan ada kesimpulan dan juga perhitungan. Untuk perhitungannya datanya dari mana? Tadi disampaikan sama Bu Olga, kita akan berikan data seperti pada saat kalian membuat lapsus. Jadi nanti khusus untuk verifikasi ini tidak ada lapsus ya. Jadi akan ada data, tapi datanya ini juga kalian presentasikan. Bagaimana sih menyimpulkan si alat yang kalian verifikasi, mulai dari labu ukur, pipet, dan buret, ini memiliki kelasnya atau sesuai dengan spesifikasinya atau tidak. Begitu ya. Nah, kalau yang sudah lihat video, kalian harusnya sudah ada gambaran nih. Oh, dari awal alat yang saya verifikasi ini spesifikasinya masuk kelas A misalkan. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata dihitung sampai akhir dan dibandingkan ke dalam tabel tabel AS gitu ya. Nah, nanti dia tetap di kelas A ataukah sudah turun kelas gitu ya, atau bahkan nggak punya kelas. Nah, jadi nanti gimana caranya kalian bisa ya menghitung, kemudian mengambil kesimpulan peralatan yang kalian verifikasi tadi seperti apa. Nah, ini kalau dari segi konten presentasinya apa saja begitu ya. Nah, kemudian untuk sumber dari materinya kalian nanti bisa ambil dari modul verifikasi kalau yang punya modul. Kalau yang nggak ada, boleh dari handout kanal, dari video-video yang sudah kita share, atau mungkin mau mengambil dari sumber yang lain boleh, tapi ingat sumbernya harus terpercaya ya. Nah, kemudian ini masalah nilai. Karena tadi ini adalah collaborative learning, pasti akan ada nilai yang diambil gitu ya, baik dari lab volume maupun dari pelajaran kimia analisis gitu ya. Nah, kalau di lab volume akan mengambil 2 nilai juga. Ada pengetahuan dan juga ada keterampilan. Sama, di pelajaran kimia analisis juga ada 2. Nah, di sini pengetahuan yang di lab volume akan diambil dari perhitungan dan juga kesimpulan yang kalian lakukan. Pada saat presentasi kan kalian nanti akan mempresentasikan tentang perhitungannya dan kesimpulannya. Nah, ini sebagai pengganti lapsus karena tidak ada lapsus. Kalau yang kelas sebelum-sebelumnya harus membuat lapsus dari data pengamatan yang mereka dapatkan pada saat praktek. Nah, karena sekarang kan juga tidak praktek kan, jadi kalaupun kalian nanti mau membuat lapsus juga durasinya singkat begitu ya. Nah, jadi kita ganti dengan ini gitu ya. Nah, kemudian pengetahuannya nanti untuk di kimia analisis adalah konten presentasi yang kalian sajikan. Jadi kalau ada sekitar 7 materi ya nanti benar nggak sih atau yang kalian sampaikan ini bagaimana? Nah, itu akan dinilai di pelajaran kanal. Kemudian untuk keterampilannya, nah kenapa tadi harus diperagakan? Karena mau diambil nilai keterampilan untuk di lab volume, gitu ya. Jadi kalau nanti kalian bekerja berkelompok, ada 3 alat, berarti kira-kira yang jadi model ada 3 orang. Nah,
Terus yang lainnya ngapain Bu? Misalkan nih ada 5 orang ya dalam satu anggota kelompok. Kalau bayangan saya nih ya, nanti ada yang bagiannya mempresentasikan dari pengertian, tujuan, kemudian ada satu lagi tadi syarat ya. Nah, kemudian 3 orang yang lainnya tadi memperagakan. Jadi model verifikasi labu ukur, verifikasi buret, dan verifikasi pipet gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi, berarti satu lagi tugasnya apa Bu? Ya tugasnya berarti menyimpulkan dari perhitungan dan juga hasil verifikasinya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi walaupun kalian tidak bertemu gitu ya, bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Jadi masing-masing ada job desk-nya nih. Jadi kalau misalkan kalian ada 5 anggota kelompok, diusahakan, bukan cuma diusahakan, diwajibkan semuanya tampil dalam video gitu ya. Jadi nggak ada yang di belakang layar gitu ya. Nah, jadi 5-5-nya harus tampil di dalam video tadi, biar kita juga tahu seperti apa sih pada saat mempresentasikan si materi ini gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, keterampilan yang di kimia analisis itu dinilai dari kerjasama dan kekompakan antar anggota kelompok gitu ya. Nah, jadi ada 4 penilaian dan mungkin ada satu lagi tambahannya untuk editing video dan kreativitas. Ini dari nilai yang diperoleh. Jadi ada 5 item gitu ya, dari satu tugas saja. Nah, kemudian deadline-nya kapan gitu ya? Ya kita tahu sih ini tugasnya lumayan berat, apalagi nanti ditambah dengan mungkin ada kegiatan yang lain gitu ya. Nah, jadi untuk kelas 11.4 sampai 11.6 kita punya deadline tanggal 2 ya, 2 November 2020. Karena kan kalian hari Senin ya sekarang ya. Nah, jadi ada waktu 3 minggu lagi untuk mempersiapkan tugasnya dengan baik. Jadi nanti silahkan dikoordinasikan seperti apa mau pengumpulan tugasnya gitu ya. Oh ya, nanti mungkin untuk link dan lain-lain akan dibuatkan oleh Lab Volume ya. Jadi bagaimana cara pengumpulannya? Jadi mungkin seperti biasa di Lab Volume saja classroom-nya. Kemudian yang harus kalian kumpulkan adalah linknya gitu ya. Nah, kesimpulan dari tugas tadi apa sih gitu ya? 1, jadi project tadi berkelompok. Jadi ada sekitar 6 kelompok dalam satu kelas. Kemudian yang pertama bikin slide dulu, slide PowerPoint atau mungkin Google Slide tentang materi yang akan dipresentasikan. Kalau sudah, simpan dalam YouTube gitu ya. Nah, kemudian nilainya nanti akan diambil untuk kimia analisis dan juga Lab Volume. Nah, isi dari presentasinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada verifikasi, pengertian, tujuan, syarat, teknik verifikasinya seperti apa, dan sampai dengan sumber yang kita gunakan. Nah, kalau sudah sampai di sini, kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak mengenai tugas ini? Atau mungkin yang sudah melihat video tadi di 3 peralatan, ada yang bingung atau mungkin mau ditanyakan, boleh. Silakan. Ada pertanyaan atau enggak nih? Atau jelas atau blas nih yang sudah saya sampaikan nih? Ada bayangan nggak? Halo? Jelas atau blas? Halo? Iya, Bu. Jelas atau blas? Kelompoknya milih sendiri, Bu. Oke, oh iya. Nanti akan saya tawarkan nih, kira-kira kelompoknya mau ditentukan oleh saya atau milih sendiri? Ibu yang nentuin aja, Bu. Jadi kalau ibu yang sendiri kayak gimana, Bu? Ibu aja. Rahasia dong. Nanti ada kelompok overpower. Oh gitu ya. Nanti pilih-pilih ya. Oke, Nanti biar orang-orang kuat adil. berkumpul, Bu. Oh iya, baik. Biar adil ya. Nanti sesuai dengan saya aja ya pembagian kelompoknya ya. Tapi harus diterima ya. Apapun keputusannya, pokoknya
tidak boleh diganggu gugat ya. Oke. Oh ya, nih ada yang nanya nih dari Lovely. Bu, nanti pengumpulan YouTube-nya gimana? Masing-masing orang ataukah perwakilan kelompok? Nah, berarti yang upload satu saja ya. Jadi nggak usah harus semuanya upload, jadi satu saja. Cuman mungkin yang mengumpulkan di Google Classroom semuanya gitu ya. Jadi misalkan videonya satu nih, linknya cuma satu. Tapi nanti link tadi kalian submit ke semuanya gitu. Jadi nanti Hilmi submit, terus yang satu kelompok juga submit semuanya gitu ya. Jadi tinggal submit aja sih link-linknya gitu ya. Nah, di attach linknya. Nah, kemudian adakah pertanyaan lagi yang lainnya? Nah, kalau tidak ada, nah ini dia. Salah. Cepetan. Oke. Jadi saya udah buatkan kelompok jeng-jeng. Ya, jadi silakan dilihat masing-masing kelas gitu ya. Baik kelas 11.4, 11.5, 11.6. Nah, ini ada 6 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silahkan dicermati baik-baik kalian nomor absen berapa. Jadi kelompok 1 terdiri dari absen 1, 12, 13, 24, dan 25. Nah, berarti absen 1 nanti ini mau dipilih sendiri ketua kelompoknya ataukah dari yang absennya awal nih? Maaf. Gimana nih? Ketuanya Dipilih, mau Bu, yang dipilih, dari... Bu. Oh, dipilih. Oke. Ya udah, nanti kalau kalian udah tahu kelompoknya, silahkan dipilih sendiri ya ketua kelompoknya ya. Nah, berarti absen 2, 11, 14, 23, 26. Absen 3, 10, 15, 22, 27. 4, 9, 16, 21, 28. 5, 8, 17, 20, 29, 31 nih. Kelompok 5 ya ada bonus 1 lah gitu ya. Terus kelompok 6, 6, 7, 18, 19, 30. Nah, kira-kira sudah tahu siapa saja anggota kelompoknya? Jadi harus lihat absen lagi ya. Pak ketua kelas 11, 4, 5, 6 punya daftar absen nggak? Ada, Bu. Ada, oke. Nanti dicek ya siapa saja anggota kelompoknya untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nggak boleh substitusi ya, nggak boleh ganti-gantian kelompok ya. Kalau bisa ya sudah pakai kelompok ini, kan tadi bilangnya kita yang menentukan gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu untuk materi verifikasi ini, atau mungkin bertanya tentang video yang tadi sudah di-share? Bagaimana? Ataukah ada mungkin yang merasa wah berat nih Bu tugasnya? Gimana? Bu, itu saya mau nanya, itu ke nilai tadi kekompakan tuh gimana? Kompak ngerjainnya apa kompak gimana? Nah, mungkin nanti salah satu indikatornya kalau kalian nanti membuatnya dari Google Slide. Jadi pada saat pembuatan Google Slide kan itu ke record ya, history siapa aja yang mengakses gitu ya. Nah, mungkin bisa salah satunya dari situ. Kemudian pada saat kalian menampilkan videonya, ya bagaimana sih kalian pada saat mempresentasikan, dan apakah ada koordinasi dengan teman yang lainnya, atau ya udahlah bikin sendiri-sendiri terus disatuin jadi satu aja gitu. Nah, dari situ. Terus atau mungkin kalau untuk yang kekompakan ya ketika mungkin kalian hasilnya bagus ya, sebenarnya itu apa sih namanya, bisa dideteksinya dari hasil kalian sih gitu. Nah, mungkin nanti kalau perlu nanti saya buatkan semacam kuesioner gitu ya. Jadi untuk menilai untuk teman-teman yang lain gitu ya. Jadi
dalam satu kelompok nih, ketika kamu disuruh nilai teman si A, si B, dan si C seperti apa sih gitu ya. Nah, itu kalau mau objektif. Nah, kalau secara subjektif ya paling nanti kalau di pelajaran kanal saya lihatnya dari hasil videonya dan juga dari tracking di Google Slide-nya seperti apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Maaf. Ya. Kalau yang slide saya masih bingung ya, Google Slide itu. Kalau yang Google Slide itu yang kayak buat materi, ngejelasin materi tersebut. Google Slide itu seperti PowerPoint, cuman kalau untuk yang PowerPoint itu kan biasanya kalian bikin sendiri gitu ya, sendiri-sendiri. Terus habis itu kalau mau diedit lagi ya udah dikirim filenya ke teman kalian gitu ya. Nah, kalau di Google Slide kemudahannya apa? Kalian tinggal share with your friend gitu ya. Jadi tinggal sharing aja ke temannya. Jadi bisa kelihatan tuh nanti siapa aja sih yang edit di slide 1, nanti siapa aja yang edit di slide 2, nanti yang berikutnya siapa. Ya udah tinggal dikumpulin aja link dari si Google Slide-nya. Sekalian juga berarti yang di slide sama yang pakai video itu jadi satu video gitu. Ya. Secara garis besarnya seperti itu, gitu ya. Jadi misalkan nih slide PowerPoint-nya misalkan ini tugas dari satu orang gitu, atau yang mempresentasikan satu orang materi A sampai dengan terakhir, gitu ya. Nah, tapi pada saat pada saat pembuatan si slide-nya kalian boleh bersama-sama. Cuman pada saat menampilkan nanti di video boleh nanti 1 atau 2 orang saja gitu. Jadi bisa dilihat dari situ. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke, sama-sama Zaki. Oke. Ada lagi yang mau bertanya tentang teknisnya atau tentang materinya, atau sudah ada gambaran? Kalau sudah ada gambaran, saya stop ya. Nah, mungkin nanti saya akan kirimkan juga linknya, link dari Google Slide-nya ini tentang kolaborasi learning-nya. Biar nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh kalian sampaikan lagi mungkin dari WhatsApp ataupun yang lainnya. Oke. Nah, masih pada semangat?